Kalian jangan bangga kalau misalkan ada wanita yang bilang kalau dia mencintai kalian apa adanya. Ya, kalian jangan bangga kalau misalkan ada wanita yang bilang aku mencintai kamu tanpa alasan. Setelah itu terjadi, wanita akan menyerahkan dan mengabdikan hidupnya ke kita dan menjadi pasangan hidup kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini. Semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu dari 3 kelemahan wanita itu adalah harapan. Wanita lemah dengan harapan karena wanita cenderung imajinatif. Mereka suka berimajinasi tentang hal-hal yang indah. Nah, harapan itu tuh bisa mengakomodir itu. Semangat wanita juga terpengaruh oleh harapan dan imajinasi, bro. Di video kali ini gue pengen bahas tentang membuat wanita bergantung dan ketergantungan sama kita. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjadi harapan bagi mereka. Tapi ini bukan cara yang paling efektif. Logikanya nih ya, kalau kita pengen wanita bergantung dan ketergantungan sama kita, yang juga berakibat wanita akan ketagihan sama kita, yaitu kita harus menjadi tiang yang kuat untuk tempat bergantung bagi wanita. Kalau tiang kita itu terlalu rapuh dan mudah patah, siapapun itu pasti akan takut untuk bergantung karena nanti pasti akan jatuh. Nah, gimana caranya menjadi tiang yang kuat untuk tempat bergantung wanita? Ada satu teori yang menurut gue paling efektif. Itu adalah teori hypergamy yang 2 tahun lalu ini sudah pernah gue bahas. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Video gue tentang hypergamy 2 tahun lalu itu thumbnailnya adalah kejamnya wanita dalam memilih pasangan. Teori hypergamy yang dianggap itu adalah kekejaman wanita dalam memilih pasangan, dalam konten itu tuh gue bilang itu pandangan yang salah. Karena itu bukanlah hal yang patut untuk dinilai kejam. Karena apa? Karena itu adalah insting alami dari perempuan sejak zaman dulu. Bagi yang belum tahu tentang teori hypergamy, gue jelasin dikit. Hyper artinya lebih, gami artinya pernikahan. Artinya dalam memilih pasangan, terutama untuk pernikahan, cewek gak akan milih cowok yang levelnya di bawahnya. Terutama dalam 3 hal, fisik, harta, dan status. Fisik artinya kekuatan badan pria, atau zaman modern ini tuh ganteng gitu loh. Dari segi harta itu ada gaji, jumlah duit, dan aset yang pria punya. Dari segi status itu seberapa terhormatnya pria di masyarakat. Ada hubungannya juga sama profesi maupun ketaatan beribadah, misal dia seorang ustadz gitu ya. Nah, ketiganya adalah insting wanita untuk mendapat perlindungan dalam zaman modern ini. Ingat ya, perlindungan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton video Satelit Cinta tentang teori hypergamy, atau kalian bisa cek sendiri di Google maupun artikel-artikel yang membahas tentang hal itu. Sekarang kita kembali ke topik pembahasan. Wanita akan bergantung kepada tiang yang dia rasa kuat untuk menahan bebannya. Ketika dia sudah percaya dengan tiang itu, maka dia akan ketergantungan dengan tiang itu. Pokok pembahasan kita adalah gimana caranya menjadi tiang yang kuat itu. Yang pertama, cari yang sesuai atau menyesuaikan. Cari yang sesuai artinya adalah lu harus sadar tentang keterbatasan dan kemampuan diri. Sadar diri bukan berarti pesimis, tapi dengan bijaksana mampu menakar diri sendiri. Kalau kita sanggupnya ngasih uang jajan 3 juta, jangan paksain cari cewek yang kebutuhannya bisa 5 juta per bulan. Jangan dipaksain. Ini realistis dan inilah yang dimaksud dengan cari yang sesuai. Tapi kalau lu ternyata jatuh cintanya sama wanita yang levelnya di atas lu dari segi fisik, harta maupun status, maka kita akan menyesuaikan. Bukan gue larang, bukan gak boleh. Boleh aja, silahkan. Jadi kalian pilih nih antara kalian cari yang sesuai atau kalian menyesuaikan. Kalau bisa nih kita levelnya di atas mereka. Atau minimal kita harus bisa mengimbangi. Seenggaknya ada usaha untuk kita mengimbangi mereka.
Ini berkaitan dengan harga diri seorang pria, bro. Gak ada kaitannya dengan wanita yang menerima lo apa adanya. Oke, kalau misalkan dibilang ceweknya kan suka sama gua apa adanya, bang. Dia juga nggak mikirin harta banget. Betul, ya, nggak salah. Tapi harga diri seorang pria itu jauh lebih patut untuk lu perjuangkan buat diri lu sendiri dulu. Sehingga bergantungnya mereka tuh lebih maksimal, bro. Lu nggak perlu juga menyalahkan mereka atau mendiskreditkan mereka ketika lu ngerasa lu harus levelnya sama kayak mereka. Lu hanya perlu lakukan itu untuk harga diri lu sendiri dulu. Ini kan tadi pilihannya kalau menyesuaikan. Dan 3 hal yang disebutkan oleh teori hypergamy tadi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Fisik, harta, dan status itu bisa banget kalian raih. Asalkan kalian mau. Jangan fokus ke bisa atau enggak dulu, tapi mau atau enggaknya kita. Soal bisa atau enggak, bisa itu kan mengikuti kemauan kita. Kalau kemauan kita kuat, otomatis kita akan bisa melakukannya. Dan itu udah pernah gue buktiin sendiri. Keluarga gue tuh gak ada basic seniman sama sekali ya. Musik, melukis, desain grafis, dan lain sebagainya itu semua gue pelajari otodidak melalui pengalaman kerja dan pengalaman lainnya. Baru-baru ini gue baru belajar tentang nada-nada dalam musik. Gue buta sama sekali dengan nada, nggak ada bakat sama sekali gue gitu. Bahkan untuk bersiul aja fals gitu. Temen gue juga sempat bilang, ngapain sih lu maksain buat bisa nyanyi? Gue yang nggak bisa nyanyi biasa aja nih gitu. Nggak ada yang sampai maksa kayak gitu banget sampai tiap hari belajar gitu, kata dia. Terus kan gue jawab ya, gue semakin nggak bisa, semakin pengen ngelakuin, bro. Entah kenapa ketika gue dianggap nggak bisa, gue semakin penasaran. Artinya gini loh, substansi yang pengen gue sampaikan adalah kemauan itu akan mengalahkan ketidakmampuan. Kalau misalkan kalian tidak bisa mencari wanita yang sesuai dengan takaran dan kemampuan kalian, pilihan kalian hanya satu, kalian harus menyesuaikan untuk meningkatkan kemampuan. Dari segi fisik, misal kalian kalah, kalian bisa kembangkan dari segi skill, kemampuan, serta status di masyarakat. Kalau status di masyarakat juga kalian kalah sama gebetan kalian, minimal dari segi harta, kalian bisa mengimbangi. Seenggaknya gaji kalian kurang lebih sama lah kayak gebetan kalian ya. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa melampaui level mereka. Nah, ketika kalian sudah berada levelnya di atas mereka, kalian akan diasosiasikan sebagai tiang yang kuat di mata wanita agar mereka lebih aman untuk bergantung ke kalian gitu loh maksudnya. Ketika wanita sudah merasa aman untuk bergantung ke kalian, akhirnya muncul rasa kenyamanan yang juga memunculkan rasa ketagihan. Gitu. Kalau wanita udah seperti ini, kalian bisa meningkatkan integritas kalian sebagai seorang pria. Kalian gak takut lagi buat negur mereka. Kalian lebih berani menegur mereka karena mereka lah yang bergantung sama kalian. Dan ini bukan merendahkan gender wanita ya, tapi lebih meningkatkan kehormatan wanita sebagai sosok manusia yang kita anggap harus kita lindungi dan kita bimbing. Terus yang kedua, terbiasa dalam keadaan sulit. Terbiasa dalam keadaan sulit adalah cara orang-orang sukses untuk menempa mental mereka menuju keadaan yang lebih baik. Jadi, mulai dari sekarang, kalian harus perhatikan karakter kalian sendiri. Sejauh ini, apakah kalian menikmati dalam keadaan sulit atau kalian takut dengan keadaan sulit? Apakah kalian masih merasa nyaman di zona aman? Atau mungkin kalian gak perlu dengerin omongan gue gitu misalnya, karena gue bukan siapa-siapa gitu. Tapi kalian boleh tanya tuh ke orang-orang yang udah sukses. Apakah dulu sebelum dia sukses dia pernah mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman? Rata-rata jawaban mereka pasti pernah, percaya deh. Karena untuk menemukan titik balik dalam kehidupan, kita harus berani mengambil resiko. Gak usah resiko yang terlalu besar dulu kayak meninggalkan pekerjaan yang nyaman di kampung sendiri dengan cara merantau ke negeri orang dan lain sebagainya. Berani berbicara dan berani disalahkan aja. Ya, itu kalian sudah gue anggap berani keluar dari zona nyaman. Gitu. Menjadi tiang yang kuat untuk tempat bergantungnya wanita butuh mental yang kuat juga agar wanita merasa aman untuk bergantung ke kita. Nah, menempa mental yang kuat itu ketika kita terbiasa di masa-masa dan keadaan yang sulit, sehingga hal yang dianggap wanita sulit bagi kita mah biasa aja. Dan kita lebih mampu untuk melihat solusinya ketimbang panik dan takut ketika dimintain pertanggungjawaban dan lain sebagainya mungkin. Kalau misalkan kita masih suka panik dalam keadaan sulit, ya wanita mau ngadu kemana? Wanita mau cerita ke siapa? Wanita gak bakal bisa bergantung sama elu. Terus yang ketiga, harus menjadi alasan kenapa wanita suka.
Ini poin yang paling penting harus gue sampein. Kalian jangan bangga kalau misalkan ada wanita yang bilang kalau dia mencintai kalian apa adanya. Ya, kalian jangan bangga kalau misalkan ada wanita yang bilang aku mencintai kamu tanpa alasan. Kalian gak perlu menyalahkan mereka juga dengan berusaha mencecar apa sih alasan kamu suka sama aku gitu misalnya. Jangan juga menjudge mereka dengan bilang kamu harus punya alasan mencintai aku. Gak harus gitu juga gitu. Karena wanita juga kadang suka bingung kenapa mereka menyukai pria dalam keadaan tertentu ya. Mereka bukan gak punya alasan, tapi mereka susah untuk menginterpretasikan alasan tersebut. Insting mereka tetap dipakai dalam mencari pasangan seperti yang dijelaskan oleh teori hypergamy. Maka nasihat dari Satelit Cinta adalah jangan terpesona dengan kalimat wanita mencintai kalian apa adanya. Wanita mencintai kalian tanpa alasan. Jangan tersepona intinya. Kita sebagai seorang pria harus menjadi alasan kenapa wanita menyukai kita. Keuntungannya adalah agar kita lebih bisa mempertahankan eksistensi kita dan integritas kita sebagai seorang pria. Simpelnya tuh agar kita tetap dianggap sebagai seorang pria yang menjadi tempat bergantung walaupun kita sudah jatuh bangun gitu loh. Jadi nggak perlu mencecar wanita, kita hanya perlu tanya ke diri sendiri bahwa dia harus punya alasan kenapa dia menyukai kita gitu loh. Kita bangun alasan itu untuk diri kita sendiri. Apakah karena kita punya pemikiran yang dewasa? Apakah kebijaksanaan kita? Apakah karena kerja keras kita? Apakah karena kita punya karya dan lain sebagainya? Alasan itu harus kita ciptakan walaupun wanita menyatakan kalau mereka mencintai kita apa adanya. Semua hal ini nih bertujuan agar kita menjadi tempat bergantung yang aman bagi wanita, menjadi tiang yang kuat bagi wanita. Setelah itu terjadi, wanita akan menyerahkan dan mengabdikan hidupnya ke kita dan menjadi pasangan hidup kita. Makanya kalau kalian teliti, semua konten dari Satelit Cinta itu berkesinambungan satu sama lain. Walaupun gue bikin 20 video yang berbeda-beda nantinya, semuanya sama, bermuara kepada satu gagasan, yaitu adalah mengembalikan marwah seorang pria menjadi pemimpin yang dipercaya bisa membimbing. Sebenarnya tujuannya cuma itu. Mau nanti kedepannya gue bahas tentang filsafat, ilmu komunikasi, psikologi, dan ilmu tentang spiritual misalnya, semuanya tujuannya cuma satu, untuk mengembalikan marwah kita sebagai seorang pria sejati. Apapun hal jelek dari wanita yang mereka pertontonkan sekarang, hal pertama yang gue salahkan adalah prianya. Jadi kalian harus terbiasa dengan channel Satelit Cinta yang suka nyalah-nyalahin pria dulu gitu. Karena kita pemimpinnya bro. Makanya video gue kebanyakan bertujuan untuk pria bukan wanita. Oke? Quote terakhir dalam video kali ini adalah, dan bagi kalian yang pengen curhat sama gue, pengen ngobrol langsung sama gue kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya, perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya, gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship, dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang, karena gue juga gak punya. Wanita akan tertarik kepada pria yang dia suka, dan itu hanya sementara. Tapi wanita akan bergantung kepada pria yang menjadi tiang kuat, dan itu akan tetap. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.